Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Jika balap sepeda adalah tentang siapa yang paling menderita, maka membiasakan diri menghadapi tekanan di luar titik kenyamanan adalah salah satu prasyarat bagi pesepeda yang ingin tetap melaju bersama peloton mereka. Di sini, ketika pesepeda terlibat dalam satu kompetisi, yang paling tangguh dan harus tangguh tidak hanya fisik, tetapi mental kita. Dalam lomba, kaki kita seperti gerak piston. Kaki terus turun naik untuk memutar pedal. Sementara pikiran kita harus mengabaikan jeritan otot kaki yang sudah mulai kelelahan untuk berhenti. Pikiran kita harus terus mengabaikan permintaan tubuh dan terus mengirimkan sinyal untuk tetap bekerja pada tingkat usaha yang sama. Pikiran kita adalah komponen kunci untuk ini dan penting untuk setiap kesuksesan yang akan kita capai. Ini semua tentang ketangguhan mental. Bisa jadi kita sudah menjalankan semua latihan dengan sempurna dan telah mempersiapkan tubuh dengan baik untuk acara puncak. Tetapi jika pikiran kita belum dilatih untuk mengelola rasa sakit, kemungkinan besar akan gagal. Ini hanya tentang ketangguhan mental. Sebagai pesepeda, kita semua mengetahui apa yang kita rasakan ketika kecepatan berubah dari sedang menjadi lebih intens, ketika beban kerja menjadi menyakitkan dan tubuh ingin berhenti. Kita mulai mencari di dalam diri kita beberapa pembenaran agar kita tidak menyerah. Bisa jadi kita masih menemukan alasan dan menguatkan tekad untuk bisa lebih kuat untuk menahan rasa sakit. Namun bila pada akhirnya kita mencapai titik di mana kita membuat keputusan untuk berhenti dan melambat, secara fisik rasanya bagus, tapi secara mental kita tahu kita harus lebih kuat dan bisa bertahan lebih lama lagi. Selalu rileks. Ketika kita mulai berurusan dengan ketidaknyamanan dan rasa sakit, kita menjadi tegang. Jika kita memiliki otot dan tubuh yang tegang, maka energi yang berharga akan terbuang sia-sia. Ketika otot kita berkontraksi, maka tubuh membutuhkan sejumlah energi. Otot yang tegang dan kaku akan membutuhkan lebih banyak energi. Sementara bila kita tidak bisa rileks, maka otak akan menguras lebih banyak energi. Tubuh akan memprioritaskan suplai energi ke otak kita. Akibatnya, kaki pun akan kekurangan energi. Kemampuan untuk tetap santai ketika kondisi semakin sulit adalah hal yang terpenting. Ketika kita bersepeda santai di jalan yang datar, kemudian kita mulai dihadapkan pada tanjakan yang sulit, maka secara alami detak jantung kita akan meningkat dan kayuhan pun akan terasa berat. Kita tahu pada akhirnya kita harus melambat, tetapi kita ingin melihat berapa lama kita dapat mempertahankan kecepatan yang sama ketika di jalan datar. Saat kita mulai merasakan ketidaknyamanan, saat kita merasa dada seakan mau pecah, ketika kaki mulai goyah untuk tetap memutar pedal, maka saat itulah kita harus mulai menggunakan taktik untuk tetap santai. Fokus pada pernapasan dan tubuh bagian atas kita. Saya biasanya mulai meninjau kembali bagaimana saya bernafas, mulai menata pernafasan dengan pernapasan perut yang pada kondisi normal di luar bersepeda, saya lebih banyak menggunakan pernafasan dada. Lengan dan bahu kita harus longgar dan rileks sehingga kita tidak membuang-buang energi karena tegang. Kemudian, berusahalah untuk mengendalikan pernafasan dengan napas penuh dan cepat. Sedot udara jauh ke dalam paru-paru bagian bawah dan keluar lagi. Kecepatan nafas kita akan terus meningkat. Tetapi biasanya
rasa sakit mulai menghilang. Baik karena kita tidak lagi memperhatikan rasa sakit atau karena otot mendapatkan lebih banyak oksigen. Akhirnya kita akan melewati ambang ventilasi, titik di mana tubuh kita tidak dapat menukar karbon dioksida yang terbentuk. Dan sistem saraf kita tanpa sadar akan menyebabkan kita terengah-engah. Sampai saat itu, kita akan dapat mengontrol aliran udara. Dalam sebuah fenomena yang terjadi pada saat-saat sulit, beberapa pesepeda mengabaikan kondisi tubuh mereka. Ketika rasa sakit tumbuh dan penderitaan dimulai, pikiran mereka mencoba untuk menutup diri dari rangsangan penderitaan dan hanya mengirimkan sinyal ke tubuh untuk terus bekerja. Orang yang bisa melakukan ini mungkin mulai fokus pada sesuatu selain bersepeda atau fokus pada sesuatu di jalan sebagai target. Jika kita dapat belajar melakukan ini, itu adalah cara lain untuk mengatasi penderitaan. Untuk memulai, mulailah dengan memusatkan perhatian pada pernapasan kita. Ketika menghadapi tanjakan yang panjang, apalagi curam, jangan perhatikan tanjakan tersebut. Itu hanya menambah mental kita jatuh. Pikirkanlah bahwa beberapa kayuhan lagi kita akan sampai di puncak. Fokuskan pikiran pada pernapasan dan putaran pedal kita. Ingat, di ujung tanjakan pasti ada turunan. Setidaknya jalan akan datar. Dan ingat, tidak ada tanjakan yang terus menanjak tanpa ujung. Fokus kepada hal yang lain selain penyebab tubuh kita tersiksa. Visualisasikan dalam diri kita hal-hal yang positif. Strategi dan praktek. Luangkan waktu untuk memikirkan strategi ini sebelum latihan kita berikutnya. Kata-kata kuat apa yang akan memberi kita energi dan gambaran apa yang akan dipicunya. Dengan cara apa kita dapat mengatur energi di sekitar kita untuk menembus angin dan membiarkan kita lolos. Berlatihlah untuk memusatkan perhatian pada pernapasan kita saat langkah menjadi sulit dan berusahalah untuk tetap rileks namun kuat. Bereksperimenlah dengan strategi ini saat kita mulai berjuang dengan interval tempo yang lebih lama atau jenis upaya lainnya. Seperti hal lain, ini membutuhkan latihan dan pemolesan untuk digunakan secara efektif. Semakin banyak kita menerapkannya, semakin cepat kita mengetahui cara memicunya dan memanfaatkannya saat kita sangat membutuhkan bantuan. Jika kita ingin melakukannya dengan baik dalam balapan atau dalam kehidupan, kita harus membangun ketangguhan mental. Kita harus belajar untuk mengatasi penderitaan yang akan dialami baik oleh bersepeda maupun kehidupan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.